Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat, saat ku masuk ke hadirat-Mu, sembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa firman-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa.
firman-Mu, oleh kuasa firman-Mu. Haleluya. Perkataan-perkataan dan ketaatan-Mu, melakukan perkataan firman-Mu Tuhan, menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Dari pagi hari hingga datang malam, selamanya seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya, seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Biarlah hidupku bagi-Mu sebagai pujian yang berkenan dalam perbuatanku dan perkataanku. Ku sembah Kau Tuhan selalu. Aku kan bernyanyi setiap hari, bersyukur buat nafas yang Kau beri. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku, ku sembah Kau Tuhan selamanya. Seumur hidupku,
selamanya seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya seumur hidupku. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Ku sembah Kau Tuhan selamanya. Oh, selamanya. Selama-lamanya menyembahmu. Haleluya, terpujilah Engkau selamanya. Terpujilah Engkau selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Kami bersyukur setiap pagi kami dapat bersekutu dengan Engkau. Kami dapat memandang Engkau. Dan kami dapat belajar bagaimana caranya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Silakan Tuhan kembali boleh mengajari kami Tuhan. Dengan perkataan-perkataan-Mu. Kami tundukkan hati kami sepenuhnya. Silakan Roh Kudus juga boleh membantu kami, mencerahkan kami. Sehingga kami dapat mengenal Engkau hari ini lebih baik dari hari kemarin. Kami tundukkan pikiran dan perasaan kami sepenuhnya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Semua orang yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, shalom semua, selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Adakah yang di radio pagi ini? Oke, baik. Puji Tuhan ya. Ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Siapa yang mau sharing? Studio? Bantuin? Matian? Baik, kita sharing ya. Share screen ya. Ya.
Ketika Roh Kudus mencerahkan manusia, seringkali tanpa manusia menyadarinya. Dia mencerahkan dan membimbingmu apabila engkau haus dan mencari. Prinsip kerja Roh Kudus berpusat pada firman Tuhan yang engkau makan dan minum. Nah, gitu ya prinsipnya ya. Jadi kalau tidak ada yang kita makan dan kita minum, maka Roh Kudus tidak bekerja gitu. Atau bagaimana kita atau seserius apa kita memperhatikan firman Tuhan itu, seserius itu juga kita mendapatkan pencerahannya gitu. Sedalam apa kita memasukinya, sedalam itu juga pengertian yang akan kita peroleh. Jadi sifatnya itu mengalir dia. Mengikuti perkembangan pengetahuan kita gitu. Nah, dan juga iman kita gitu. Kadang kita tidak tahu kok tiba-tiba kita punya pengertian seperti itu gitu. Ya, tiba-tiba kita itu mengerti saja gitu. Makanya tanpa disadari gitu dikatakan. Dia bekerja tanpa disadari oleh kita gitu. Bahkan tingkat pengertian kita itu bisa berbeda-beda gitu. Tapi tingkat pencerahannya juga berbeda-beda. Jadi walaupun misalnya seorang lebih tinggi pengertiannya dari yang lain, jadi yang satu tidak merasa dirinya ya, tidak merasa lebih rendah daripada yang satu yang punya pengertian lebih tinggi gitu. Jadi setiap orang itu bisa dipuaskan gitu. Karena kan dia mengikuti keseriusan kita. Jadi seberapa lapar atau haus seseorang, sebegitu juga dia akan mendapatkannya gitu. Bahkan dikatakan dia limpahkan gitu. Jadi benar-benar berlimpah-limpah. Jadi rasanya saudara, pengertian kita itu apa ya, berlimpah-limpah gitu. Semakin kita renungkan, wah semakin kita takjub gitu. Hebat sekali ya gitu. Mau dari berbagai macam sudut dia bisa masuk gitu. Dia bisa menjelaskan gitu. Karena kan tentu pengalaman dia lebih banyak daripada pengalaman kita gitu. Tetapi karena dia itu pencipta gitu ya. Dia sangat mengenali ciptaannya. Sehingga walaupun dia itu berpengalaman jauh lebih banyak dari kita, dia itu ya memang tidak menggurui karena dia tidak seperti itu gitu. Tetapi kan menggurui itu kan kayak ngajarin apa ya, karena kayak dia lebih tahu semua, itu arti menggurui kan. Menggurui itu ya mengajar sebagai guru gitu. Tapi seringnya menggurui itu kan bisa negatif ya. Jadi Tuhan tidak begitu. Tapi kalau ada orang yang rendah hati mau diajarin, maka dia akan jadi pengajar gitu. Jadi se-fleksibel itu dia gitu. Makanya
dia akan mencerahkan kita sesuai dengan firman yang kita makan gitu. Jadi misalnya kita baca hari ini topik A, kita melompat ke topik B gitu yang tidak sesuai. Ini kan kalau saudara baca ini bagaimana prinsip kerja firman Tuhan ini gitu ya. Lalu saudara baca tentang yang lain gitu, lompat gitu. Lalu dari situ lompat lagi ke yang lain, topik yang lain gitu. Jadi dia bisa membuat pikiran kita itu apa ya, tidak kacau gitu. Kita bisa dengan tenang. Ini tergantung apa ya? Tergantung kita mulai menemukan Tuhan itu ya, atau menemukan rahasia daripada firman-Nya. Semakin kita kaya akan pengertian-pengertian gitu kan. Dari A ke B ke C ke D, balik lagi ke sana, balik ke sini gitu. Jadi luas sekali gitu. Dia misalnya berbicara mengenai otoritas, dia berbicara mengenai ketaatan, dia berbicara mengenai ini. Wah, walaupun sudah sebanyak itu, kita itu bisa fresh gitu. Karena tentu psikologi Tuhan lebih kuat daripada psikologi manusia gitu. Kan manusia itu kan kalau mau diajar itu seorang guru yang baik gitu, yang tahu tentang ilmu psikologi ya. Kan guru itu kan dia menambah dirinya juga kan, tujuan dia bagaimana supaya pendengar dia atau murid dia itu bisa maksimal mendengarkan pengajarannya. Tentu dia juga belajar psikologi pikiran manusia gitu. Dia mempelajari juga kondisi muridnya gitu. Ya. Nah, jadi kalau manusia misalnya bertahan mendengarkan perkataan berapa 1 jam mungkin bisa fokus gitu. Oke. Dia bisa ikutin itu. Tetapi kan dia ada di antara murid itu, dia memang yang apa ya, ketahanan dia bisa mendengarkan fokus berbeda-beda ya. Ada yang lebih tinggi gitu. Jadi dia itu, jadi ketika dia mengajari kita, kan dikatakan tadi, ada yang mencerahkan, ada yang mengajari. Nah firman itu kan, itu adalah firman yang tertulis ini adalah firman yang sudah ada di dalam diri Allah. Ketika diucapkan dia. Kapan diucapkan dia? Yang penting ketika ditulis, itu sudah diucapkan dia. Oke. Lalu para pembaca itu kan berbagai macam jenis gitu. Gak tahu lah tingkatannya gimana, level pikirannya gimana gitu. Kondisinya bagaimana, kondisi pikirannya. Ada dia yang masih mungkin masih sangat rusak sekali gitu kan. Rusak maksudnya pengaruh iblis masih sangat kuat gitu kan. Nah, jadi di level manapun orang membacanya, dia tahu gitu. Nah, apabila orang ini terus mau datang gitu, maka Roh Kudus ini bisa mengetahui langsung orang itu gitu. Disitulah dia menolong. Tapi ingat sekali lagi, karena tujuannya adalah supaya kita mengenal Tuhan, tentu dia tidak akan terus menggurui kita gitu, atau menolong kita gitu.
Dia menolong kita ini untuk, jadi kalau ada jadi harus ada prinsip yang kita penuhi, barulah dia menolong, gitu kira-kira ya. Jadi kita nggak kayak robot gitu, tidak kayak dia tidak memaksakan pikirannya, sekalipun pikirannya itu luar biasa gitu, sekalipun demi keselamatan kita. Jadi dia menunggu sampai kita punya kekuatan untuk mengalahkan semua tipuan iblis. Baru itu namanya fair. Karena kan lawan yang kita hadapi itu juga, itu kan dia juga meningkat. Maksudnya itu meningkat itu karena kan dia punya pengalaman yang banyak gitu. Dia juga mengenali berbagai jenis manusia gitu. Jadi dia itu mengikuti juga pertumbuhan pikiran manusia gitu. Kan pikiran manusia itu kelihatan daripada perkataannya kan. Makanya saudara, kenapa kita itu kayak dibawa ini, keluar dari hal-hal supranatural dulu, dibawa keluar dari situ. Tuhan juga mengingatkan murid-muridnya kan, kalau roh-roh itu tunduk kepadamu, udah nggak usah terlalu bangga gitu. Itu biasa. Walaupun untuk mencapai itu butuh iman gitu. Nah, kalau kamu sudah lihat itu, oke, tenang. Cukuplah kamu tahu bahwa kamu bisa, kamu punya kuasa. Cukuplah kamu tahu kalau perkataanmu itu punya kuasa. Kamu bisa, setan-setan tunduk kepadamu gitu. Cukup? Dah. Jagalah namamu yang terdaftar itu gitu. Kira-kira begitu. Pertahankan gitu. Pertahankan posisimu. Nah, jadi si jahat ingin menjatuhkan kita dari posisi itu. Karena kalau kita terus bertahan, posisi kita itu tetap kita jaga gitu ya. Kerendahan hati kita, kemurnian hati kita gitu. Cepat bertobat, mau belajar, proaktif. Tetap membuat lapar dan haus. Menjaga lapar dan haus gitu. Setia. Mau tetap menjaga ketersembunyian kita. Itu posisi kita gitu. Jadi kadang kita ini kayak dipancing gitu. Jadi si jahat itu memancing keluar gitu. Jadi dengan semakin intensnya kita bersekutu dengan Tuhan. Tentu kan kalau kita katakan bersekutu dengan Tuhan itu bersekutu dengan firman-Nya. Lalu Roh Kudus bekerja, berarti kan kita bersekutu dengan Roh-Nya. Ya kan? Lalu ingat, mereka tidak terpisah. Gitu. Jadi cara dia mulai menarik kita keluar gitu. Dari Tuhan yang samar-samar. Tuhan yang samar-samar itu di sorga. Jadi dengan perkataan-perkataan dia itu, timbullah dalam kita begini. Oh gitu maksudnya ya. Itu pribadi ya pengajaran itu.
Jadi dalam hal itu Tuhan itu tidak terlalu campur gitu. Dalam hal pikiran kita yang mulai bertumbuh itu. Dia terlalu tidak, itu yang dikatakan istilahnya tidak menggurui gitu. Kita dibiarkan bertumbuh sendiri. Jadi setiap kita ini benar-benar menjadi mengikuti pertumbuhan Tuhan gitu. Jadi seluruh pengalaman Tuhan dari ketika awal dia mulai menciptakan manusia itu, saudara, kita akan mengetahui tingkat pertumbuhan Tuhan itu gitu. Sesuai dengan pengalaman kita gitu. Makanya cara yang dibuat dia dengan dia menjadi manusia, kan dia menjadi manusia artinya dia menjadi ciptaan. Dia menunjukkan kepada kita gitu. Kok bisa dia ya melakukan seperti itu? Ya bisa lah, dia pencipta kok. Nggak takut dia melakukan apapun gitu. Karena posisi dia pencipta, maha kuasa, maha berhikmat, maha bijaksana. Kan nggak ada yang bisa ngapa-ngapain dia. Mana ada? Mana ada yang bisa sentuh dia? Jadi ketika dia disalibkan, ketika dia ditangkap dan sebagainya, itu hanya karena dia menyerahkan dirinya. Dia memberikan dirinya untuk disiksa. Itu aja, kerelaan hatinya. Ya, dia bisa menjaga semuanya. Dia bisa menjaga dirinya tetap dengan damai sejahtera sekalipun dia ditampar gitu. Dia bisa menjaga. Jadi sebetulnya itu yang sangat hebat gitu. Di situ sebetulnya. Jadi untuk menghukum manusia, dia nggak perlu mengotori tangannya. Enggak. Dia tidak menyiksa manusia. Iblislah yang menyiksa. Supaya saudara bisa lihat ya perbedaan daripada Tuhan dan iblis itu. Jadi untuk iblis pun bisa menyiksa manusia. Dia pun harus diberi izin gitu. Oh, dia nggak bisa sembarang gitu. Jadi ketika seseorang dilempar dari hadirat Tuhan, ketiadaan Tuhan di dalam dialah. Jadi kan dia dilempar. Artinya bukan masalah kita bayangkan dia dilempar gitu dari tempat yang tinggi gitu. Bukan. Cukup berfirman. Ya, seperti itulah Tuhan bekerja. Cukup dia berfirman. Makanya begitu kita mulai mendengarkan sekarang perkataan-perkataan yang penuh dengan hikmat gitu ya. Penuh dengan pengajaran gitu ya. Itu adalah karena kita mulai bisa masuk lebih dalam gitu. Jadi walaupun sepertinya menurut kita belum mencapai apa-apa sih sebetulnya gitu. Itu penting juga gitu. Jadi jangan merasa kecil hati kalau rasanya kita biasa saja gitu. Justru itu bagus. Itu perisai kita malahan. Iya.
justru kita bisa dapat poin tambahan. Ketika kita mengalami mungkin hal yang menurut orang rendah, justru itu kita dapat poin. Itu artinya berbahagia. Jadi ketika nanti saudara bisa menemukan itu, wow, hebat ya. Jadi ketika Yusuf itu sudah sampai di puncaknya gitu ya, dia benar-benar merenungkan gitu. Aduh, kalau saudara-saudara saya tidak menjual saya, mana bisa sampai saya di sini gitu. Wah, dia ingat semua perjalanannya gitu ya. Dari dibuang sampai dia di rumah Potifar gitu ya. Dia ditipu lagi gitu ya. Oh, dia mengingat gitu. Kalau mungkin abang-abangnya itu saudara, kalau saudara lihat perbedaan antara Yusuf dan Yehuda. Yehuda kan di masa tuanya kan jatuh kan ke dalam dosa itu kan. Makanya kan dia sampai berzina dengan menantunya sendiri kan. Dia sadari. Karena dia mencari, sebetulnya dia mencari pelacur gitu. Kan dari satu keluarga yang berbeda. Kan sejarah mencatatnya saudara. Itu dikotbahkan. Padahal saudara, Yehuda itu adalah nenek moyang dari raja-raja Israel. Kan gitu kan? Jadi semua orang itu belajar gitu. Jadi ketika Tuhan berfirman gitu, saatnya akan tiba dan sudah tiba. Itu zaman yang baru, saudara. Tapi bukan hanya itu firmannya. Firmannya sangat luas. Jadi begitu firmannya itu mulai viral dan mulai kita ketahui, siap-siaplah beranjak. Kira-kira begitu. Nah, guru kita terlalu lama. Karena gini, si iblis itu langsung tahu. Karena dia punya firman yang lain. Dia lebih banyak tahu firman. Tapi memang karena di dalam dia itu sudah bekerja roh lain. Jadi dia lakukan itu dari dirinya sendiri. Jadi benar-benar dia sudah diserahkan kepada keinginannya. Iya. Kalau sudah diserahkan gitu. Coba. Makanya ketika Tuhan mengatakan iblislah yang jadi bapakmu, itu sudah penghukuman yang lebih tinggi daripada segala penghukuman di dunia ini gitu. Iya, dengan mengatakan itu. Jadi jangan lihat hanya sekedar kata-kata kita, kata-kata biasa. Kita kan sudah biasa mau dasar iblis misalnya gitu. Itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau Tuhan yang bilang, Tuhan yang ngomong, iblislah yang jadi bapakmu. Gitu. Beda dengan kepada Petrus. Petrus itu murid. Kalau yang tadi itu bukan murid. Jadi ada privilege menjadi seorang murid. Karena dia yang pilih gitu. Dan Tuhan berdoa untuk Petrus. Karena iblis selalu menuntut untuk menampi dia.
Jadi itulah yang membuat saudara Petrus itu bisa terus bertumbuh. Pengenalan dia akan Tuhan itu dalam sekali. Jauh lebih dalam daripada Paulus itu. Sekalipun tulisan Paulus lebih banyak gitu. Hampir separuh dari Alkitab Perjanjian Baru. Itu sebabnya saudara dikatakan kita mesti bisa mengenal Tuhan seperti Petrus mengenal Tuhan. Gitu. Jadi itu firman saudara. Semakin saudara merenungkan setiap perkataan Tuhan, kenapa ya Tuhan bilang kayak gitu? Disitulah saudara, Tuhan akan bercerita sebetulnya bagaimana sih Petrus itu sebetulnya gitu. Kenapa sampai Tuhan bilang, maukah engkau mengasihi aku? Apakah engkau mengasihi aku lebih daripada yang lain? Sampai 3 kali saudara. Itu perkataan yang sangat dalam sekali yang bisa membuat Petrus itu bisa dalam koridor gitu. Iya. Oh saudara, ketika awal-awal itu saudara ingat 1 kali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ketika Ananias dan Safira menipu dia. Itu satu aura kuasa Tuhan yang luar biasa di dalam dirinya. Benar-benar tergantung loh kepada Petrus waktu itu. Mungkin setelah itu saudara, setelah terjadi kejadian itu, waduh, dia mungkin bersujud di hadapan Tuhan. Waduh. Apalagi ketika mulai didengar rumor di luar gitu. Ketika orang membicarakan peristiwa itu. Kalau ada dari antara keluarganya Ananias dan Safira melaporkan itu, gitu kan. Kalau sekarang itu bukannya parah itu saudara. Kenapa dia mati? Kan harus diselidiki kematiannya. Makanya pada waktu itu saudara, mereka benar-benar terpisah daripada pemerintah. Kalau ada waktu itu saudara, kalau misalnya seperti sekarang, waduh, diselidiki kematiannya. Kan orang, masa dia mati karena ini? Cuman karena perkataan seperti itu, nggak mungkin. Jangan-jangan Petrus itu dukun katanya, kan gitu. Karena belum pernah terjadi seperti itu saudara. Oke, lihat. Jadi itu untuk menerangkan yang tadi ya. Semua orang yang tidak mementingkan firman Tuhan dan selalu memiliki sikap yang berbeda terhadap firman-Nya. Nah, perhatikan saudara ya. Memiliki sikap yang berbeda. Oh, saudara, kadang kita tidak tahu loh. Apakah sikap kita itu berbeda dengan firman Tuhan? Karena ada kebenaran-kebenaran yang kita terima sebelumnya di mana kita tidak tahu kalau itu tidak sesuai. Makanya nasihat untuk membaca firman-Nya itu penting gitu. Apa yang membuat kita itu tidak memperhatikan satu hal dari firman Tuhan? Karena tidak menarik bagi kita. Kenapa tidak menarik? Masih ada yang lain yang kita utamakan gitu. Sementara untuk mengisi kekosongan kita dalam menjalani hari-hari kita yang kekal ini, kan kita sedang ada di dalam kekekalan sebetulnya.
Kekekalan itu tidak ada batas. Kekekalan itu, jadi begitu kita ada dalam hidup, pikiran kematian tidak ada. Kematian itu apa? Tidak punya pengharapan, tidak ada semangat. Itu bagian-bagian dari kematian itu di situ. Muka murung gitu, tidak suka cita, tidak punya iman. Itu aura-aura kematian, tidak punya terang, tidak dicerahkan, menjadi bodoh gitu. Itu aura-aura kematian gitu. Dari situ kita bisa melihat diri kita. Kan pasti kita sering mengalami hal itu kan. Salah pengertian satu dengan yang lain. Mulai ada pikiran yang lain. Jangan-jangan dia begini. Jangan-jangan orang itu begitu. Gitu saudara. Di antara kita juga pasti bisa terjadi. Jadi segera kembali kepada Tuhan gitu. Nah, itu yang dikatakan jadi memiliki sikap yang berbeda terhadap firman-Nya. Ada kecurigaan gitu. Masih ada kecurigaan gitu. Di area yang ini yakin, oh ini Tuhan. Tapi di firman yang lain, tunggu dulu. Berarti kan ada curiga gitu kan. Betul nggak? Sudahlah, jangan ini. Terus ada, kan karena kita itu punya, karena dulu kita sempat kagum lah dengan pelajaran-pelajaran yang kita punya gitu. Nah, itu juga bisa pengertian yang dulu itu juga bisa menghalangi. Jadi kalau mereka terlalu meninggikan roh gitu, supranatural, kan itu yang menghalangi mereka tidak bisa menerima pengajaran yang sederhana ini. Nggak bisa karena nggak ada lagi mujizat, nggak ada, itu kan pikiran mereka. Nggak lagi peristiwa-peristiwa roh, alam roh dibawa ke sini ada. Karena sekarang kita seperti tidak mengalami hal-hal adikodrati. Kita seperti dilucuti. Tapi saudara, begitu lewat satu masa, engkau akan melihat, wow ternyata engkau lebih peka. Ya. Oh itu tipuan-tipuan iblis itu tersingkap begitu saja. Jadi yang engkau hasilkan justru lebih banyak. Lebih banyak gitu. Jadi saudara, dunia yang akan datang, yang sedang kita hidupi, itu benar-benar dunia yang normal gitu. Nggak ada adikodratinya. Tak ada supranaturalnya. Karena orang-orang yang mengejar hal-hal supranatural itu karena apa saudara? Kan awalnya ketika para nabi-nabi melakukan hal supranatural, atau setelah gereja mengalami pencurahan Roh Kudus, itu kan lihat para dukun. Kan para dukun kan ingin membeli kuasa kan, ingat waktu itu? Jadi apa yang terjadi dalam gereja Tuhan selalu dengan cepat ditiru. Oke? Jadi begitu gereja itu dibawa, tidak lagi hal-hal itu gitu. Tidak lagi meninggikan hal-hal yang roh gitu. Maka mereka pun kehilangan arah. Disitulah mereka bergeliat. Karena gini saudara,
Kalau kan mereka kan lama-lama kan belajar juga gitu. Kalau dia manusia, sekalipun dia dukun gitu, udah hebat dipuja-puja gitu. Tapi kan dia manusia juga. Dia kan belajar. Sebetulnya kan banyak di antara para dukun itu dia terima begitu saja kan. Karena ada perjanjian di atas gitu. Karena para leluhur mereka juga pengen cari sandaran kan gitu ceritanya. Tentu di hadapan Tuhan kan itu tidak adil juga gitu. Setiap orang berpaling kepada Tuhan gitu. Maka pasti orang itu akan ada jalan keluar bagi dia. Jadi seperti saya katakan tadi saudara. Dia juga belajar dong. Gimana supaya tidak punya musuh. Kan mereka selalu begini. Ketika dia bisa misalnya melakukan hal supranatural, kan pasti ada yang lebih tinggi dari dia. Makanya kalau mereka itu mau mulai atraksi, mereka kan permisi gitu. Di dunia sekuler juga demikian kan. Orang yang sudah mulai berhikmat, dia semakin tua gitu. Oke, semakin berhikmat. Ada langit di atas langit. Negara-negara yang punya sistem persenjataan dan sistem pertahanan, mereka itu pasti berpikir, suatu saat pasti akan ada orang yang menemukan cara untuk menghancurkan sistem pertahanan kami. Ya itu saudara. Pada akhirnya setiap bangsa akan sadar tak ada gunanya berperang. Makanya Tuhan katakan, lihatlah bagaimana dia menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi katanya. Dia menghentikan peperangan. Itu firman. Jadi ketika kita itu mulai duduk di kaki Tuhan, artinya kita menarik Tuhan turun ke dunia ini gitu. Itu saudara artinya. Yang paling pertama-tama merasakan adalah keluargamu. Kan kalau semakin lama ini ya bagi yang berkeluarga. Semakin lama kita menikah kan, semakin kita sadar mendudukkan diri, kita kan akan mulai sadar. Nanti kita terus bertumbuh. Terus. Kan gak ada gunanya kita mementingkan diri kita sendiri lagi. Karena nanti kita yang akan bersama dengan pasangan kita yang akan tinggal. Anak-anak kita akan mulai hidup mereka. Dan pastikan kita itu pengen melihat anak-anak kita mendapatkan pasangan yang baik, mendapatkan pekerjaan yang baik, memiliki teman yang baik. Kan pasti kan itu kan. Itu sudah pasti saudara. Karena memang demikianlah memang Tuhan ciptakan manusia. Makanya dikatakan orang tua, anak-anak harus mematuhi orang tuanya. Sebelum kita jadi orang tua, kita kan pernah jadi anak kan? Betul nggak? Agar lanjut umurmu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu katanya. Itu firman Tuhan. Tapi ada firman yang berbeda yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Itu nggak bertentangan satu dengan yang lain.
setelah kita menjadi orang tua, apakah itu jadi gak berlaku bagi kita? Berlaku. Makanya dia katakan, barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripada aku, dia tidak berkenan bagiku. Tetapi di balik firman itu ada tujuannya. Jadi yang ditawarkan selalu kehidupan, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan. Itu ditawarkan dia. Jadi selalu dibalik firman Tuhan, sekalipun itu yang menurut kita seperti kutuk bagi kita, kalau kita bisa dengan tenang memandang jauh ke dalam kedalaman hati Tuhan, maka kita pasti melihat niat baik Tuhan di baliknya. Selalu begitu. Ya, jadi setiap kali saudara firman ini kita dengarkan gitu ya, itu seluruh kerusakan iblis itu saudara, kerusakan yang diakibatkan oleh iblis. Ingat ya, kerusakannya itu adalah karena kebohongan. Kebohongan yang kita anggap sebagai satu kebenaran. Apa itu? Kalau kita punya uang, kita berbahagia. Itu kebohongan. Kalau kita punya pekerjaan yang baik, kita lebih berbahagia. Kalau kita punya ini, makanya manusia nggak berhenti daripada mengejar kebohongan demi kebohongan. Baru setelah dia mulai mencapai gitu, akhirnya apa saudara? Kehilangan waktu bersama dengan anak-anak, kehilangan teman-teman. Kenapa? Dia pentingkan diri sendiri. Kehilangan keluarga. Iya. Saking hematnya, saking iritnya. Iya. Kerusakan. Ingat saudara, Tuhan mencatat semua perbuatan baik kita. Perbuatan baik loh. Perbuatan baik itu simple. Apa yang ingin orang lain perbuat kepada kita, perbuatlah terhadap mereka. Dan Tuhan mencatat semuanya. Ada sistem yang mengaturnya. Oh, kita nggak terima di kehidupan yang sekarang. Anak-anak kita bisa terima. Ya. Itu siklus. Jadi, kalau kita memberikan waktu kita kepada Tuhan, memberikan perhatian kepada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan perhatian dari Tuhan. Iya. Dia selalu mencari waktu ingin singgah ke rumah kita. Seperti yang dilakukan dia terhadap Maria dan Marta dan Lazarus. Sekalipun nampaknya mereka itu sudah krisis iman gitu. Dia nggak tahan segera ingin menolong mereka. Dia bisa saja bilang, sudahlah Maria, Marta, orang nanti kan akan mati juga gitu. Enggak. Kamu harus tahu, akulah kebangkitan dan hidup. Oh saudara, dengan satu pelajaran itu saja bagi hidup Maria dan Marta, sampai kepada kekekalan saudara.
Itu diingat. Artinya mereka tetap eksis kan. Kan menurut kita pengkhotbah kan, ketika seorang mati kan dikatakan ingatan akan dia pun akan hilang. Tapi coba mereka diingat terus. Artinya mereka tetap eksis. Apa yang mereka perbuat menjadi pelajaran. Tentu saudara, mereka juga terus belajar kehidupan karena firman itu. Oh, gitu ya. Sama saudara dengan kita, begitu juga. Kita itu akan punya pengalaman sangat spesial bersama dengan Tuhan gitu. Iya. Yang orang lain gak punya gitu. Jadi kayaknya Tuhan itu kayak hanya kita berdua dengan Tuhan gitu. Iya, bisa seperti itu. Jadi itu waktu yang sangat spesial. Bisa kayak kita berdua dengan Tuhan gitu. Tak ada yang lain. Lihat aku berdiri di muka pintu, barang siapa yang membukanya. Satu orang kan yang buka. Bukan kepada orang banyak itu. Jadi dengan seperti ini pun saudara, kan saudara sendiri yang tahu seberapa serius saudara mendengarkan firman ini. Saudara sendiri yang tahu seberapa dalam engkau menangkap firman ini. Ya kan? Dan saya nggak perlu kepoin, karena Tuhan juga nggak kepoin kok. Karena dia sudah berfirman, dia sudah memeteraikan Roh Kudusnya dalam hati kita. Iya. Makanya ketika diperhadapkan, jadi keadaan kita itu tergantung dengan apa yang kita pikirkan kan. Jadi ketika dia itu mengingatkan kita membaca firman, makan dan minum firman Tuhan dengan baik itu. Sebetulnya supaya kita itu bisa dialihkan gitu loh. Udah yang itu nanti gampang gitu. Yang kamu pikir sangat berat, yang sangat dipikirkan oleh ini semua orang ini sangat berat. Mereka berpikiran negatif. Tidak lagi jadi negatif. Oh si ini begini, si ini begini. Jangan-jangan dia begini, jangan-jangan dia begitu. Dah, kamu gak usah pikirin itu. Ini fokus nih sama aku di sini. Jadi apapun yang terjadi tidak akan mempengaruhi pikiran kita. Ketenangannya Tuhan itu menguasai seluruh hidup kita gitu. Jadi sampai nggak ada kekhawatiran apapun gitu. Ya pasti ada, karena apa? Maksudnya itu ada itu, ya memang itu adalah keadaan dunia gitu. Tetapi pilihan ada di tangan kita. Sampai terciptalah dalam diri kita itu. Kalau aku tidak berdoa, kalau aku tidak baca firman, kalau aku tidak merenungkan firman, aduh, betapa gampangnya aku terjatuh. Oh saudara, seandainya saudara, orang-orang yang sudah lebih tua, jadi saya itu saudara pengen kali rasanya gitu, mau cerita. Apalagi kalau seorang itu misalnya sudah mau mati gitu ya. Kayak kemarin itu saudara, lah yang meninggal itu. Beberapa kali saya khotbah itu, dia datang gitu ya. Kalau di persekutuan kami gitu, berapa kali gitu. Siapa yang saya ingat itu. Dia selalu begini, hebat sekali loh pengertian gitu. Dia selalu bilang gitu, saya masih ingat gitu. Karena apa ya, dia kan sintua gitu, pendiri HKBP lagi di sini kan.
Saudara, pasti dia menginginkan firman Tuhan gitu. Tapi ketika di endingnya, ketika saya mengunjungi di rumah sakit itu ya, saya hanya bisa ngomong, dia sudah nggak sadar lagi gitu. Tapi saya ngomong aja gitu dalam doa gitu. Saya cari waktu gitu untuk bisa ngomong cerita sama dia. Lalu saya telepon lagi gitu. Saya telepon anaknya, gimana Bapak gitu. Masih kayak kemarin tulang gitu. Aduh, begitu ya. Kok bisa ya? Saya bilang gitu. Sampai meninggalnya seperti itu. Berarti kan saya nggak punya kesempatan bicara gitu. Lagi gitu. Jadi kadang saya cari ini, cari itu, cari orang ini, cari orang itu. Gak ada kesempatan. Ada orang mengeraskan hatinya, saudara. Ada orang tidak mau bertobat gitu. Tidak mau bertobat gini loh. Bertobat itu simpel. Coba dengerin nih. Berubah, sedikit aja berubah gitu. Jadi karena kita itu sudah mulai menerima Tuhan gitu ya. Jadi sering sekali tanpa kita sadar ketika kita pergi ke satu tempat. Tanpa kita sadar. Kalau orang nolak kita, itu orang nolak Tuhan gitu. Gak bahaya tak gitu. Itu lagi viral sekarang. Bahaya. Makanya saudara, Tuhan bilang sama Musa, biar malaikatku aja yang berjalan di depan, aku gak usah ikut kalian gitu. Musa gak ngerti waktu itu. Oh kalau malaikat nanti kalau kami gimana lah gitu. Dia gak tahu saudara. Malaikat itu bisa sama seperti dia. Seperti Tuhan itu loh. Musa gak tahu. Karena kan cukup dikasih kuasa kepada malaikat. Sudah cukup. Mana ada yang bisa ngelawan. Cuman bedanya kalau malaikat yang dia suruh. Tuhan tidak ada di sana. Artinya tidak perlu terjadi kematian yang luar biasa. Kematian yang mengerikan di antara umat Tuhan. Namun karena Musa bilang kayak gitu. Ya mau gimana lagi? Ya kan? Itu kan permintaan Musa. Musa pada waktu itu kan jadi representatifnya Tuhan. Artinya gitu, dia itu, Tuhan itu kayak gini loh. Dia kasih tahu sama dia rahasianya gitu loh. Cuman dia itu tetap dengan pengertiannya sendiri. Ya memang masih seperti itulah gitu. Menjadi pelajaran bagi kita saat ini gitu. Memang tingkat pengertiannya masih seperti itu saudara. Jadi seandainya dia kirim malaikatnya, sama kuasanya, nggak ada yang bisa ngelawan. Sama. Nggak ada yang bisa melawan atau menyerang bangsa Israel. Nggak ada yang bisa. Bedanya cuma begini saudara. Seperti yang saya katakan gitu. Bagi kita, kita ini biasa. Oke? Iya. Karena memang dia sudah ajar kita gitu. Kita nggak mencari pujian lagi. Kita benar sangat hati-hati gitu ya. Kan berarti kan tingkat pertumbuhan kita. Kita istilahnya nggak seperti Elia gitu atau awal-awal gitu ya. Atau Elisa gitu. Seandainya dia bisa menjaga dirinya, emosinya, nggak mati yang 50 anak-anak itu saudara, nggak mati, nggak disambar api gitu. Sampai 3 kali terjadi loh.
Bagi orang yang mendengarnya mungkin, wah hebat Elisa, bukan hebat, bodoh gitu. Iya, kalau dalam sekarang itu pandangan itu bodoh. Kalau dulu mungkin hebat. Makanya kan Tuhan bisa pernah menyesal telah menciptakan manusia. Kenapa bisa begitu, ayo? Jadi pada waktu itu saudara, Musa mungkin berpikir, oh nggak bisa. Nampaknya bagi dia ketika dijawab doanya, betul. Tapi sesudah itu dia melihat bagaimana Tuhan hadir gitu. Ya, bagaimana Tuhan membunuh mereka. Seandainya dia ikuti perkataan Tuhan, oh nggak terjadi seperti itu. Istilahnya gini, ya tidak lebih cepatlah pembunuhan itu terjadi, kematian itu terjadi. Jadi saudara, dari pelajaran yang kita alami gitu ya, kita alami tentang kehadiran Tuhan itu gitu ya. Aduh, ternyata jauh di luar pikiran kami ya. Gitu. Maksud kita mungkin mendatangi orang, menasehati dia. Ternyata itu sudah dihitung Tuhan. Sekarang ingat ya, kira-kira gitu loh. Kepada orang yang kita ingatkan ini gitu. Kayak gitu, kayak Tuhan hitung. Jadi kayak sah gitu loh. Aku sudah mengunjungi kamu. Kayak gitu gitu. Makanya tergantung dengan bagaimana kita menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Kita nggak boleh punya pikiran lain. Kita kan nggak bisa menghakimi orang. Kita sudah jaga hati kita seperti itu. Ya, makanya disitulah kita melihat kedaulatan Tuhan, kekudusan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang kita sudah ini kan, terus dia masih ngeyel gitu. Dia ngeyel bukan sama kita, sama Tuhan. Kalau sudah seperti itu, haleluya. Tapi ingat sekali lagi ya, Tuhan itu mengenal siapapun. Makanya Tuhan katakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Jadi saudara, dari ketika dia menjelaskan tentang bagaimana kita makan dan minum firman itu, pentingnya kita duduk, kita berikan waktu gitu. Sebetulnya ada banyak hal yang sudah antri gitu. Antri maksudnya itu yang mau dia limpahkan kepada kita gitu. Ada banyak sekali yang mau dia ceritakan hikmatnya. Jadi firman Tuhan itu kayak pintu masuk kita kepada kenyataan. Tuhan itu nyata. Tapi nyatanya lewat apa? Firman yang kita baca. Iya. Itu menjadi dasar dia. Itu menjadi dasar Roh Kudus, itu menjadi nyata dia. Selama ini gak begitu nyata. Karena yang kita bayangkan kuasa, urapan, dan sebagainya. Tuhan sudah menunjukkan itu kepada kita. Tapi ingat, Roh Kudus itu bukan hanya kuasa. Tapi Roh Kudus itu membuat tingkat pengertian kita akan Tuhan bertumbuh gitu. Jadi diam-diam saudara, bangunan yang lama dalam diri kita, pengertian yang lama dalam diri kita diruntuhkan sampai ke akar-akarnya. Sampai tidak ada batu yang berdiri yang ada di atas batu yang lain.
Sampai seperti itulah bait suci kita ini. Rubuhkan bait suci ini. Aku akan bangun dalam 3 hari. Ya. Oh, tingkat pengertian kita itu cepat sekali naik, saudara. Iya. Hebat sekali. Dan kita semakin suka menjadi normal. Iya. Karena apa? Dengan kita menjadi normal, saudara. Maka sebetulnya di alam rohnya itu menjadi semakin normal. Jadi kita itu selalu tingkatnya itu di alam pikiran kita. Makanya saudara, kenapa kemarin itu si jahat itu, dunia orang mati itu kayak muncul dia, kayak nyergap kita akhirnya. Wah, itu guru-guru kita yang mati bersama dengan guru kita itu, saudara, itu gak menyadari. Diserbu. Sekarang baru kita dikasih tahu. Kenapa? Ya karena kita sering membicarakannya. Kebingungan mereka itu pun akan menyerbu. Gitu. Itulah yang terjadi. Tapi coba lihat. Dengan ketika kita tidak membicarakan lagi. Apa mereka bisa tipu kita? Nggak bisa. Apa mereka bisa jamak kita? Nggak bisa lagi. Apakah dia bisa mengganggu kita dengan datang ini, datang itu? Nggak bisa. Tapi coba mulai ada yang berpikiran seperti itu. Oh, dia bisa ganggu lagi. Kecolongan lagi. Jadi cara yang lebih efektif untuk keluar dari pengaruh kegelapan itu adalah dengan datang kepada terang itu. Gitu. Datang aja. Datang kepada firman-Nya. Gantilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Kenalilah watak Tuhan. Kalau engkau bisa mengenal kasih Tuhan, watak Tuhan yang sesungguhnya adalah kasih. Kasih semata-mata. Semua kecurigaan. Semua hal yang lain dalam pikiran kita itu hilang begitu saja. Yang ada adalah kehidupan, sukacita, pengharapan, semangat. Wah, semangat yang berkobar-kobar. Hikmat bertumbuh. Semakin hari semakin meningkat, saudara. Baik, ya Tuhan, mari kita berdoa. Makasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih buat setiap perkataan-perkataan-Mu Tuhan. Hikmat-Mu yang mengajari kami setiap hari. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama kita katakan amin. Baik, puji Tuhan semua.